Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Dimanapun berada pada pagi hari ini, kita memasuki pekan terakhir di bulan Juli yang akan sebentar lagi kita akan akhiri. Sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita memulai semuanya dengan bersekutu, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kita masing-masing di tengah-tengah rumah tangga kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang membimbing kita untuk menjalani seluruh hidup kita dalam tuntunan dan kasih yang daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang agung dan mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami anugerah hidup yang baru pada saat ini. Kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Namun sebelumnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman agar perjalanan hidup kami sepanjang satu hari ini sungguh-sungguh dituntun dan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal keempat, ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasal keempat ayat ke-8, demikian firman Tuhan dalam terang perikop hidup orang Kristen. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ada seorang rohaniawan yang memberikan sebuah batu mulia kepada seorang pengembara yang memintanya. Setelah menerima dengan gembira batu permata itu, tidak lama kemudian pengembara itu kembali mencari rohaniawan itu dan mengembalikan batu itu sambil berkata, "Saya ingin meminta sesuatu yang Bapa miliki yang jauh lebih berharga dari batu ini, yaitu hati Bapa." Seberapa sering proses memberi dan menerima menjadi sesuatu yang keluar dari hati. Coba ingat kembali kapan terakhir kali Anda atau kita berkorban untuk orang lain, tapi justru merasa berbahagia setelah melakukannya. Apakah Anda pernah menjadi penerima yang penuh ucapan syukur karena ada orang di luar sana yang begitu dermawan di tengah kekurangannya sendiri? Hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di hari Minggu yang lalu, kita baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kasih sebagai perintah baru dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bahwa dengan mengasihi, kita menjadikan diri kita sebagai murid-murid yang taat dan setia kepada Tuhan. Dalam teks pada pagi hari ini, Rasul Petrus mendorong jemaat agar saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Namun kasih yang dimaksud Petrus melampaui apa yang terjadi pada kasih yang ada di tengah-tengah dunia saat ini. Bahkan Rasul Petrus
mau mengajak bahwa kasih yang kita lakukan melampaui apa yang terjadi pada cinta yang romantis. Kasih murni tertuju tidak hanya pada seseorang yang dianggap istimewa. Kesabaran dan kelembutan sebagai ciri khas menjadi karakter pribadi yang ditujukan bagi semua orang percaya. Saling merendah dan berkorban menjadi sifat mulia yang menguatkan satu sama lain. Kasih yang kudus tidaklah buta. Ia melihat jelas adanya kelemahan dan kesalahan pada orang lain. Namun kesalahan tidak lagi diperhitungkan karena terjadi saling mengampuni, juga saling melayani. Itulah yang juga diamanatkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita diajak untuk saling mengasihi. Dengan saling mengasihi kita saling mengampuni, saling melayani, bahkan melupakan segala kesalahan, pelanggaran, dosa yang dilakukan oleh teman-teman kita. Dengan demikian orang percaya bahkan dapat bersuka cita di tengah situasi yang sangat sulit, penuh dengan penindasan, penuh dengan aniaya pada waktu itu di zaman Rasul Petrus. Kiranya dalam setiap perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini, kita boleh senantiasa melakukan kasih yang daripada Tuhan. Kasih seperti ini tidak terjadi secara otomatis. Kasih yang akhirnya menutupi banyak sekali dosa, sungguh-sungguh kita lakukan karena kasih dan sayang kita, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mari berupaya mengasihi sungguh-sungguh tanpa terus mengungkit kelemahan dan kesalahan orang lain. Sekali lagi, mari berupaya mengasihi sungguh-sungguh tanpa terus mengungkit kelemahan dan kesalahan orang lain. Jika kita terus mengungkit kelemahan dan kesalahan orang lain, sesungguhnya kita sedang ingin mengatakan bahwa kasih yang kita lakukan selama ini bukanlah kasih yang sesungguhnya, bukanlah kasih yang murni, tapi kasih yang sesungguhnya masih melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Bahkan kita mengungkit-ungkit dosa perbuatan yang diperbuat oleh orang-orang lain. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Tuhan menguatkan dan memampukan kita masing-masing dimanapun berada untuk melakukan sungguh-sungguh kasih yang menutupi banyak dosa itu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sepanjang satu hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami mendengarkan kebenaran sapaan firman-Mu ya Tuhan. Agar kasih yang kami miliki, kami boleh lakukan dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih akan menutupi banyak sekali dosa. Seperti kasih-Mu ya Tuhan, yang Engkau telah wujudkan di tengah-tengah dunia ini. Engkau datang ketika kami masih berdosa, ketika kami lemah, ketika kami masih melakukan kejahatan-kejahatan. Di sanalah kasih Tuhan Engkau curahkan. Biarlah kami juga mau meneladani, melakukan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Temani kami semua dalam perjalanan dan kegiatan aktivitas kehidupan sepanjang hari ini. Kasih Tuhan
dapat kami wujudkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya.